Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Adawiyah, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat dari kelompok 3 angkatan 31. Di sini saya akan menjelaskan beberapa resume saya tentang materi komitmen mutu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen. Yang pertama adalah individunya sendiri atau kelompoknya itu sendiri, yang kedua janji, dan yang ketiga adalah perbuatan. Sedangkan mutu itu sendiri terdiri dari standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Cara menjaga komitmen mutu adalah dengan cara menjaga 5 faktor di bawah ini. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah peran, yang ketiga adalah prosedur, yang keempat adalah hubungan, dan yang kelima adalah kepemimpinan. Alat pemestian mutu pelanggan yang pertama bisa dengan cara SP, yang kedua bisa dengan cara ganti rugi, yang ketiga bisa dengan cara jaminan, yang keempat dengan cara audit mutu, yang kelima penanganan pengaduan, dan yang keenam adalah melalui laporan kepada Ombudsman. Nilai dasar orientasi mutu diantaranya komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berikut poin-poin penentu komitmen mutu. Yang pertama adalah ada inovasi, kerjasama, kontrol, responsif, dapat dipercaya, aman, nyaman, kualitas, pasti, serta efektif dan efisien. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, ataupun sumber daya. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. Yang kedua adalah mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Yang ketiga adalah menganalisis bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. Yang keempat, memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya adalah mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan penilaian objektif terhadap tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu harus mengalami perubahan dari yang tadinya orientasi kepada peraturan menjadi berorientasi kepada publik. Yang tadinya cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang tadinya sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang tadinya cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kesimpulan dari resume materi komitmen mutu ini adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua adalah orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga adalah orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani.
Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang keenam, setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia.